Halo semua, kembali lagi di Karento. kira apa kabar? Apa kabar kalian semua pada hari ini? Terima kasih sudah klik video ini untuk menemani aktivitas kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita bahas. Yang pertama, di sini ada Puncak Pusunge. Puncak Pusunge berlokasi di Kampung Pusunge, Kecamatan Tabukan Utara. Jarak dari Pelabuhan Tahuna ke Puncak Pusunge ini adalah 7,8 km dengan waktu tempuh 19 menit. Sedangkan jarak dari Bandara Naha menuju ke Kampung Pusunge yaitu 9,9 km dengan waktu tempuh 16 menit. Di Puncak Pusunge ini menyajikan pemandangan indah dari Teluk Tahuna dan Pulau Tidakaren. Untuk sampai ke sini, bisa menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, ataupun bus. Karena sudah dibuatkan jalan menuju ke puncak. Namun, jika menggunakan kendaraan, harus memastikan dengan baik apakah kendaraan itu dapat digunakan untuk naik gunung atau tidak bisa. Karena jalan yang akan dilalui cukup terjal, sehingga ada beberapa kendaraan yang mogok di tengah jalan karena tidak mampu untuk mendaki sampai ke puncak. Suasana dan pemandangan pada pagi, siang, sore, dan malam hari memiliki keindahan tersendiri, sehingga tidak akan mengecewakan. Ketika cuaca berkabut, kalian tidak bisa menikmati pemandangan Teluk Tahuna ataupun Pulau Tidakaren. Namun, kalian bisa merasakan dinginnya sentuhan kabut di Puncak Pusunge. Terlihat juga Gunung Awu dari Puncak Pusunge. Di Puncak Pusunge juga terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola, yakni gazebo, toilet, area parkir, kantin, dan tempat-tempat untuk berfoto yang sangat bagus. Puncak Pusunge sendiri juga merupakan tempat para layang terbaik di Indonesia Timur. Bagi yang hobinya para layang bisa langsung ke sini untuk mencobanya sendiri. Puncak Pusunge juga sudah banyak dijadikan lokasi pilihan untuk berfoto prewedding. Tidak hanya menyajikan spot foto kekinian, Puncak Pusunge juga merupakan kawasan agrowisata. Di sana kalian bisa melihat banyak sayur mayur yang bisa kalian beli langsung pada petani dengan harga yang beda dari harga pasar tentunya. Di Puncak Pusunge juga kalian bisa menyaksikan indahnya burung-burung yang bermigrasi. Untuk harga masuk ke Puncak Pusunge ini yaitu 10.000 per orang. Puncak Pusunge ini buka setiap hari 1 kali 24 jam. Dan jika ada dari kalian yang tahu tentang perkembangan dari Puncak Pusunge, silakan komen di bawah. Next. Yang kedua, Puncak Bio ini berlokasi di Desa Kalinda, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jarak dari Pelabuhan Tahuna menuju ke Desa Kalinda yaitu 36,2 km dengan waktu tempuh 1 jam 7 menit. Dan jarak dari Bandara Naha yaitu 51,3 km dengan waktu tempuh 1 jam 36 menit. Puncak Bio menyuguhkan pemandangan indah dari gugusan-gugusan pulau kecil yang ada di sana. Terlihat sangat mirip dengan Raja Ampat yang ada di Papua menurut beberapa pengunjung yang pernah ke sana. Untuk ke Puncak Bio bisa menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, dan juga bus. Untuk kendaraan roda 4 dan bus hanya dapat diparkir di pinggir jalan karena harus melanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 5-10 menit. Sedangkan untuk motor atau kendaraan roda 2 bisa masuk sampai ke lokasi wisata karena jalan yang ada hanya cukup untuk kendaraan roda 2 saja. Untuk fasilitas yang ada di sana hanya ada tempat untuk berfoto. Dan untuk masuk ke lokasi wisata ini tidak dikenakan biaya apapun alias Free. Bagi yang belum ada budget untuk ke Raja Ampat, silahkan jangan ragu-ragu untuk pergi ke Puncak Bio karena tidak kalah bagusnya dengan Raja Ampat. Jika ada dari kalian yang tahu tentang perkembangan Puncak Bio yang sekarang, silakan komen di bawah. Next. Yang ketiga, Puncak Lose. Puncak Lose ini berlokasi di Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara. Jarak dari Pelabuhan Tahuna ke Puncak Lose ini yaitu 10,8 km dengan waktu tempuh 24 menit. Sedangkan jarak dari Bandara Naha menuju ke Kampung Tola yaitu 11,2 km dengan waktu tempuh 19 menit.
Di Puncak Lose kita disuguhkan dengan dua pemandangan, yaitu yang pertama adalah pemandangan dari Teluk Tahuna dan yang kedua adalah pemandangan dari Kecamatan Tabukan Utara dan deretan pulau yang ada di Kecamatan Nusa Tabukan. Untuk sampai ke Puncak Lose, bisa menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, atau bus. Di Puncak Lose ini kita bisa mendapatkan banyak sekali spot foto yang keren-keren. Baik itu yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola atau spot foto yang kita cari sendiri yang menurut kita keren. Puncak Lose belum memiliki fasilitas berupa bangunan beton, namun sudah ada bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan alam yang didirikan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan tempat berjualan. Untuk masuk ke lokasi wisata Puncak Lose ini tidak dikenakan biaya apapun alias free. Jika ada di antara kalian yang tahu tentang perkembangan dari Puncak Lose, silakan komen di bawah. Next, Yang keempat, ada Puncak Karuka. puncak ini berlokasi di Batunderang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jarak dari Pelabuhan Tahuna menuju ke Batunderang yaitu 58,7 km dengan waktu tempuh 1 jam 52 menit. Dan jarak dari Bandara Anha yaitu 73,7 km dengan waktu tempuh 2 jam 21 menit. Untuk sampai ke lokasi ini, kita harus berjalan kaki sampai ke puncak. Konon katanya Puncak Karuka ini dulunya merupakan tempat pemujaan animisme oleh leluhur Sangihe. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus atau roh. Animisme mempercayai bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Sebagai buktinya, di Puncak Karuka ini masih tertinggal beberapa peninggalan seperti kuali, keris, mangkok, dan yang lainnya. Dari atas Puncak Karuka ini kalian dapat melihat Pulau Mendaku, Pulau Karai, Pulau Dakupang, Pulau Bubalang, dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya. Jika ada dari kalian yang tahu tentang perkembangan Puncak Karuka ini, silakan komen down below. Down below. Yang terakhir, yang kelima, Yang kelima ada Puncak Alfa. Puncak Alfa berlokasi di Kampung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Jarak dari Pelabuhan Tahuna ke puncak ini yaitu 13,1 km dengan waktu tempuh 30 menit. Sedangkan jarak dari Bandara Naha sampai ke Kampung Lenganeng yaitu 9,9 km dengan waktu tempuh 17 menit. Puncak Alfa berlokasi sangat dekat dengan Puncak Pusungi. Yang membedakan antara keduanya adalah tingginya saja. Puncak Alfa berada lebih rendah daripada Puncak Pusungi. Dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2, roda 4, dan bus. Kendaraan dapat langsung diparkir di pinggir jalan, Tepat di depan. pas di muka Puncak Alfa. Ciri khas dari Puncak Alfa yakni tempatnya yang dicat dengan warna-warni sehingga membuat suasana menjadi ceria. Iya. Pemilik dari Puncak Alfa sendiri yakni salah satu anggota vokal grup yang sangat terkenal di Kepulauan Sangihe yakni Alfa Omega. Yaitu Bapak Dickson Halim. Di Puncak Alfa juga terdapat restoran yang menjual makanan dan minuman. Dari segi pemandangan, Puncak Alfa tidak kalah kerennya dengan Puncak Pusunge. Bangunan Puncak Alfa berdiri kokoh di pinggir tebing yang curam, yang di bawahnya adalah Jalan Raya Tahuna. Nah, tidak dikenakan tarif apapun untuk masuk ke sini alias free. Tapi Kalian harus membeli pisang goreng atau yang lainnya. atau kopi atau teh atau kopi Yang susu. penting membeli. Beli. Oke. Oke. Jika ada dari kalian yang tahu tentang perkembangan Puncak Alfa, silakan komen di bawah. Oke guys, itu tadi 5 tempat wisata yang ada di Sangihe atau puncak-puncak yang ada di Sangihe. Kalau ada dari kalian yang tahu tentang tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Sangihe, jangan sungkan untuk DM kita di Instagram atau komen di bawah ini ya, agar bisa dibahas di Karento berikutnya.
Sekian karya untuk kita kali ini. Jangan lupa like, Komen, and subscribe channel ini dan juga jangan lupa tekan bel notifikasinya agar kalian tahu kapan kita upload video baru. Sebagai tambahan, jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya Agar makin banyak yang tahu tentang tempat-tempat wisata yang ada di Sangihe. Thank you for watching. And I hope you guys enjoy this video. Kasih weringan. Kasih weringan. Sekian karya untuk kita kali ini. Jangan lupa like Komen, and subscribe. cek kakak. Sekian untuk. Namun jika susah, jangan lupa like Komen, and subscribe. channel ini.